Semoga lelah menjadi lillah, amin. Tapi Benu belum selesai nih eksplor Jawa Tengah. Setelah tebar hewan kurban, sekarang saatnya Benu healing, mendatangi kebun teh yang berada di perbukitan Banjarnegara. Tepatnya di Desa Bedana, Kalibening, Jawa Tengah. Benu langsung samperin para petani yang lagi petik teh. Lagi panen nih Pak? Panen nih. Boleh dijelasin ini tehnya jenis apa? Kalau maaf ini jenisnya gambung 11. Gambung 11. Terus ada jenis apa lagi? Ada gambung 7, ada TRI 25, sinensis. Oh banyak ya? Banyak. Sinensis ada 5 macam. Wah ada 5 macam lagi? Ya, ada yang pucuk merah. Ada yang namanya teh Jawa licun. Nah, ada yang pucuknya hijau, ada yang agak-agak ungu itu loh. Terus yang paling laris dan paling the best itu yang terbaik apa Pak? Kalau yang paling bagus itu yang pucuk merah. Pucuk merah itu mahal itu? Mahal. Di Desa Bedana sendiri, terdapat ratusan hektar kebun teh dengan penghasilan kelompok UMKM teh Bedana Maju hanya 40 kilo daun teh kering per hari. Ini masih terhitung kecil karena semua proses pengolahan masih berjalan manual. Terkadang, teh Bedana Maju tak mampu memenuhi permintaan pelanggan sehingga belum berani melakukan ekspor ke berbagai negara. Makin penasaran sama proses pembuatan teh hingga siap seduh? Terus ini dijual ekspor atau gimana Pak? Ya karena masih manual, kalau ada PO pesan order kemanapun kita layani. Oh mantap ya. Ya contoh ini ya. Ini kan walaupun ini hitam, nanti kalau kita proses nih jadi white tea teh putih ya. Kalau Bedana teh putih kan. Jadi mahal nggak kalau teh putih? Mahal. Itu dulu saya dengar kan adanya di Cina ya. Nah, teh sebenarnya kalau ini sudah telat. Ini jadi teh dobol ya. Teh dobol sebutnya. Burung dobol kan. Burung dobol. Ya, maaf ya. Memang itu loh bahasanya. Di sini nyebutnya burung dobol ya. Kalau burung yang masih bagus ini. Wah Pak, aku pengen lihat tempatnya. Boleh, boleh. Tapi ini jamnya sudah siang. Ini sudah metik dari pagi. Kita makan dulu. Oh makan? Ya. Tapi maaf ya, adanya sayur-sayurnya orang-orang ini. Oh mantap, nggak apa-apa Pak. Ini yang lebih enak. Okay. Sama teh juga ada? Ya, ada. Alhamdulillah guys. Kita makan dulu guys. Bu, ayo Bu, makan dulu. Istirahat dulu ya, yuk. Niat hati pengen diajak memproses pembuatan teh, tapi ini lewat jam makan. Saatnya para petani beristirahat. Benu diajak makan siang bersama Pak Thohir dan petani lainnya. Wih, mewah banget. Makan di tengah hamparan sawah, bener-bener healing dari kesibukan kota. Oke, alhamdulillah kita udah istirahat ya Bu, Pak. Ya. Nah ini teh apa Pak? Teh hijau. Oh teh hijau. Waduh, apa ini? Langsung ganteng ini. Ganteng. Seruput. Pak, kok kayak ada smokinya ya? Kayak ada asap-asapnya gitu ya? Ini bakarnya pakai apa? Bahan itunya, pas itunya? Itu pakai batang pinus, jadinya smoke-nya smoke pinus. Oh, mampu. Jadi aroma pinus. Sebelum makan yang berat-berat, Benu icip aneka jajanan pasar dulu. Sambil makan, Pak Thohir menerangkan rangkaian proses pembuatan teh yang diawali dengan petik daun teh yang Benu lakukan tadi. Kemudian teh dibawa ke rumah produksi untuk disortir. Tahap selanjutnya, teh dilayukan di atas wajan tanah liat. Unik nih food lover, teh harus dibolak-balik dalam 30 detik. Widih, tanpa alat, nggak takut panas ya. Setelah layu, teh di rolling dengan tangan hingga berubah warna dan daun mengeriting. Nah, ini satu-satunya tahapan yang telah memakai mesin, yakni pengeringan. Mesin ini didapat dari sumbangan para donatur. Kurang lebih 6 jam, teh kering siap dikemas dan dijual. 5 kilo daun basah akan menjadi 1 kilo daun teh kering. Saatnya makan menu berat nih. Para petani saling membawa makanan dari rumahnya untuk makan bersama. Benu menikmati ikan cucut asap cabai, ikan pindang, nasi jagung kuning putih, dan ada juga sayur daun talas. Makan nikmat mana lagi yang kau dustakan? Minum dulu kembung. Iya. Makan yuk. Oh iya. Bu, ayo Bu, monggo Bu. Bu. Yo. Bergerak Bu, Pak. Nah, ini sebenarnya food lover ini merupakan swadaya ibu-ibu juga. Nanti ada yang bawa lauk, ada yang bawa sayur, ada yang bawa kerupuk, Pak ya. Jajan. Nah, kalau yang males bawa piring doang. Ya, itu bercanda, Pak. Mantap iki. Pindah-pindah jalan. Lah to this. Pak Thohir, terima kasih banyak ya. Aku udah dijak maem, dilihat di cara metiknya. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua. Jangan lupa, nama tehnya apa Pak? Bedana Maju. Bedana Maju. La to this.
Gimana? Seru kan cerita perjalanan Benu kali ini? Dari Kebumen hingga Banjarnegara. Benu jadi paham kurban sengaruh itu manfaatnya jika tepat sasaran. Dan setiap petikan teh para petani menyimpan harapan besar untuk berkembangnya suatu desa. Terima kasih sudah menyaksikan Cerita Rasa. Sampai jumpa Sabtu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.